Dunia usaha selalu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Begitu juga dengan Pegadaian, selalu adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dari masa ke masa. Perseroan senantiasa memegang teguh dan menjaga tradisi inovasi agar perusahaan selalu memberikan solusi sesuai tagline, mengatasi masalah tanpa masalah. Perkembangan teknologi informasi di era ekonomi digital memacu kami untuk terus berinovasi dan mempertahankan eksistensi bisnis agar selalu tumbuh secara berkelanjutan. Pegadaian kini memasuki era dan peran baru melalui transformasi perusahaan yang mencakup transformasi kultural dan digital untuk mewujudkan visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Untuk mengeksekusi jalannya transformasi, Pegadaian menetapkan strategi G-Star yang mencakup Grow Core, Grab New, Groom Talent, Gen Z Tech, dan Great Culture. Perubahan adalah suatu keharusan agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang di tengah dinamika bisnis dan kompetisi yang semakin ketat. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, perusahaan selalu siap melayani semua kebutuhan Anda dengan hadir di seluruh pelosok negeri, sehingga memudahkan akses dalam memanfaatkan produk dan layanan kami. Beragam produk dan layanan kami hadirkan sebagai solusi kebutuhan Anda. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seiring dengan perubahan teknologi, Pegadaian pun mengembangkan produk dan layanan digital sehingga beragam transaksi tuntas dalam genggaman dan sentuhan jemari. Pegadaian terus menorehkan pencapaian dan prestasi buah dari kerja keras sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara,
Perseroan terus memberikan kontribusi untuk membangun negeri. Perseroan juga senantiasa berkomitmen penuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Atas kerja keras yang dilakukan, Perseroan memperoleh beragam penghargaan dari berbagai pihak. Pegadaian akan terus hadir untuk melayani dan membangun negeri. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara BITOK Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Dan acara ini kali ini kita mengangkat tema cara cerdas investasi emas. Namun kali ini kita bersama Pegadaian dan menghadirkan langsung Vice Presiden IT Pegadaian Persero Area Wilayah Kasetem, Bapak Adi Harsono. Untuk kali ini kita juga tetap di live di 3 kanal, yaitu di kanal YouTube Banjarmasin Pos News Video, juga ada di Instagram Banjarmasin Pos, dan di Facebook Banjarmasin Pos Online. Juga kita ingatkan kepada netizen, juga ada 3 penanya yang beruntung yang akan diumumkan di setiap akhir pekan, persembahan dari Tri, yang akan mendapatkan masing-masing kartu perdana, bisa berlangganan YouTube 6 bulan. Jadi bisa lihat YouTube BITOK gitu sekalian. Bersingkat waktu, kita langsung dengan menemui narasumber kita, Bapak Adi Harsono. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah baik. Kita mungkin selama ini, Pak, untuk Pegadaian orang sudah nancep, Pak. Istilahnya kalau sesuatu kita perlu modal, perlu menggadaikan sesuatu barang, itu orang udah ini pasti larinya di Pegadaian, Pak. Dan melihat tadi dari tayangan videonya dari 1901, istilahnya sangat tidak diragukan lagi gitu lah, perusahaan Pegadaian ini istilahnya usianya lebih dari usia negara kita sendiri, Pak. Jadi kelihatan sekali perusahaannya cukup kuat dan tidak diragukan bagi orang yang menggadai. Tapi kita di sini juga mengangkat orang berinvestasi emas, Pak. Ini kan menarik, Pak. Selama ini orang kadang-kadang memang kelihatannya sudah lama nih, Pak, ya. Cuman kelihatannya orang kan lebih taunya bahwa orang datang ke Pegadaian itu yang menggadaikan barang gitu. Sekarang di sini ada orang bisa berinvestasi emas gitu, Pak. Nah, kalau boleh tahu, Pak, ini gimana, Pak, ceritanya, Pak? Jadi begini, memang secara umum Pegadaian itu ya core bisnisnya atau bisnis utamanya adalah jasa gadai, seperti yang kita ketahui bersama dan sudah berjalan sangat lama. Nah, untuk menambah portofolionya sudah lama juga sebenarnya kita ada program investasi emas. Jadi masyarakat itu bisa melakukan investasi emas di Pegadaian, karena kalau misalnya harus tunai kan agak mengganggu cash flow di keluarga. Jadi bisa melakukan investasi dengan pola angsuran, pola arisan, dan beberapa hal yang bisa dilakukan di Pegadaian tentang investasi emas. Kenapa harus emas? Karena emas itu adalah instrumen investasi yang paling tahan terhadap inflasi. Apalagi dalam masa seperti sekarang ini, itu banyak sekali masyarakat yang ingin berinvestasi emas di Pegadaian. Ini tuh penjelasannya. Jadi, Pak, ini kan menarik, Pak. Kadang-kadang orang pengen beli emas, tapi kan kadang-kadang memerlukan, wah ini dananya saya tidak punya, dananya besar. Gitu. Sekarang bagaimana, Pak, untuk mudahnya gitu lah, kan mungkin di sebuah perusahaan atau misalnya PNS gitu kan. Ini bagaimana nih saya agar bisa investasi emas tapi kayaknya saya terjangkau gitu. Mungkin ada caranya, Pak, yang paling mudah. Ada, jadi saya tadi sampaikan ada pola investasi dengan pola angsuran. Jadi masyarakat cukup membayarkan 20% dari nilai awal, nilai emasnya gitu kan, 20%, nanti sisanya diangsur. Kita ada skim sampai 3 tahun ya. Jadi cukup meringankan bagi masyarakat yang memang berpenghasilan yang tidak terlalu banyak, dan harapannya dengan investasi itu tidak mengganggu cash flow di keluarga. Jadi ada pola seperti itu. Untuk beratnya sendiri, Pak, dari mulai berapa, Pak, mungkin?
Kepingannya Iya, itu kepingannya itu ada dari mulai 0,5 gram sampai 1 kilo ada. 1 kilo. Jadi 0,5, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10, 25, 50, 100, 250, 500 dan 1 kilo. Jadi banyak sekali Banyak pilihan dan ya, sangat dimudahkan. ya. Jadi mungkin kalau pengen lebih tahu ini Pak bisa ke kantor atau di zaman Covid ini gimana nih Pak untuk mengetahui perkembangan mengetahui informasi tentang Pegadaian ini Pak? Oh ya, jadi selain itu juga kita ada produk yang namanya tabungan emas ya. Ya. Nah, tabungan emas tuh hampir sama dengan tabungan biasanya. Cuman nanti kalau kita nabung itu akan dikonversikan ke emas. Oh. Kan saya tahu. Jadi nanti misalnya nabungnya 100.000 ya, senilai emas 100.000 yang akan dimasukkan ke dalam buku. Nah ini jauh lebih ringan lagi karena karena nabung emas minimal 8.000 sudah bisa, 8.000-an sudah bisa. Jadi ibu-ibu yang pulang dari pasar itu kan masih ada sisa kembalian, nah itu mampir ke outlet Pegadaian. Nah dalam masa pandemi seperti ini kita juga ada aplikasi ya, ada aplikasi namanya PDS dan PSDS ya. Jadi PDS itu untuk Pegadaian Digital Service, PSDS itu Pegadaian Syariah Digital Service. Jadi ada syariah dan ada konvensional. Ada 2 aplikasi, silahkan mana saja sama saja gitu kan. Ini untuk mempermudah kita ya, mempermudah kita tidak harus datang ke outlet, tidak harus antri gitu kan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi cukup ditransaksikan dari rumah. Jadi di Pegadaian ini tidak ada alasan orang istilahnya wah susah berhubungan dengan Pegadaian saat ini gitu. Nanti melihat antriannya panjang. Ini ada cara ya, ada jadi cara. zaman pandemi seperti ini saya milihnya seperti ini. Silakan datang langsung juga silakan. Tapi tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita tetap jaga di setiap outlet kita. Standar kita ada tempat cuci tangan, alat pengukur suhu, terus masker. Tetap jadi kita jaga. Tidak ada alasan di zaman Covid ini tidak ada kesulitan untuk ke Pegadaian. Apalagi outletnya ada, kantor utama ada, kantor cabang ada. Apalagi sudah teruji gini Pak Perusahaan. Nah untuk saat ini sendiri Pak, peminat orang untuk di Pegadaian Pak, itu gimana Pak? Khususnya di wilayah kita ya, di wilayah yang saya diberikan amanah itu Kalimantan Selatan dan Tengah. Di masa pandemi ini mungkin masyarakat butuh perlu dana tunai ya, cash flow-nya mungkin karena WFH segala macam kan. Akhirnya animo masyarakat itu ada sedikit lonjakan untuk menggadai ya. Ada sedikit kenaikan sekitar 5-10% jumlah nasabahnya. Dan kan aneh juga dalam hati saya, berarti ternyata banyak orang yang memerlukan dana segar ya kan. Selain itu juga animo masyarakat untuk berinvestasi tinggi karena mereka udah mulai sadar bahwa memang emas yang paling tahan terhadap inflasi. Selain itu kan liquid. Memang ada investasi dalam bentuk lain, tapi kan agak susah juga nanti kalau menjual. Sekarang kalau emas memang liquid, bisa kapan saja, anytime kita bisa mencairkan. Jadi jumlah animo orang berinvestasi juga menambah, jumlah orang menggadai juga menambah. Pak, ini menarik ya Pak. Jadi untuk orang ini biasanya kan orang Pak kata-kata Pegadaian atau menggadaikan sesuatu kan biasanya kebanyakan tuh kan sesuatu yang kadang-kadang menyeramkan gitu loh. Ini gimana nih kalau saya kasih barang ke Pegadaian, nanti gimana saya? Nanti ngambilnya gimana? Nanti keamanan barang saya gimana? Jadi edukasinya Pak, mungkin bisa Bapak sampaikan ini apa nih Pak? Agar orang ke Pegadaian itu merasa Pak, ini barang saya aman, tenang, kemudian cara angsurannya enak. Jadi kan banyak orang masih lebih cenderung mungkin lebih yang mohon maaf ya Pak, istilahnya mungkin ke orang di pasar kan pinjaman bunga tinggi gitu kan, itu kan mereka kan lebih terperangkap ke sana Pak istilahnya. Mungkin di Pegadaian ini kan kadang-kadang orang apalagi lihat kantor kadang-kadang kan khawatir, tapi ini Pak yang mungkin bisa Bapak sampaikan ini gimana sih di Pegadaian itu sendiri gitu lah. Jadi
dari kalangan mana, kemudian apa sih yang enaknya berhubungan di Pegadaian, tidak seseram yang dikhawatirkan orang gitu loh Pak. Jadi memang kita menyadari ya stigma dari masyarakat Pegadaian itu dalam tanda petik itu menyeramkan gitu kan. Itu kita perlahan-lahan kita gugurkan stigma itu sehingga kita berbenah dari mulai fisik sarana gedung dan tampilannya juga kita update terus. Jadi saya di sini kan di area Kalimantan Selatan Tengah ada sekitar 73 outlet. Jadi saya harus melakukan percepatan untuk pembangunan renovasi fisik. Selain itu untuk keamanan kepada pelanggan kepada nasabah, untuk keamanan barang jaminan kita aman ya, kita aman karena barang itu dimasukkan ke brankas itu di dalam kluis. Jadi sekalipun nanti gedungnya itu terbakar aman, karena sudah pernah kejadian waktu saya jadi deputi di Pontianak. Itu ada kejadian yang memang aman karena masuk ke dalam kluis karena tahan baja yang tahan api. Jadi sangat aman. Kalaupun nanti barangnya rusak itu ada proses penggantian dan kita memberikan 125% dari nilai barang itu. Jadi itu ketentuan dari korporat yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat ketika memang terjadi. Jadi alhamdulillah selama saya di sini kurang dari 2 tahun itu belum ada Pak klaim untuk jadi ya saya pikir sejauh ini udah aman-aman saja. Jadi jaminannya cukup besar ya Pak. Betul. Lebih ini. Betul. Jadi begitu. Dan ini kalangannya juga tidak ada segmen khusus ya Pak. Istilahnya mungkin semua kalangan bisa. Kalau mensegmentasikan mungkin nasabah kita khususnya di area Kalimantan Selatan, yang pertama itu 70% itu adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu, 70% ibu-ibu. Terus dari 70% ibu-ibu itu 60% itu adalah berusia produktif antara 22 sampai 50. Berusia masih produktif. Jadi itu segmen kita ya. Saya menyadari karena yang mengatur keuangan di rumah tangga itu kan memang ibu-ibu. Jadi pantas saya bisa pantas itu. Jadi itu hasil survei. Kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi itu untuk mensurvei segmentasi dari pelanggan kita. Oke, ini perbincangannya akan lebih menarik lagi. Kita lihat nanti perbincangan berikutnya. Kita break dulu karena ada jeda iklan berikut ini. Pegadaian Digital Service adalah aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pegadaian secara online sehingga menjadi lebih praktis. Download dan install aplikasi dari Google Play atau App Store. Pilih registrasi, masukkan nama lengkap, lalu masukkan nomor telepon yang aktif. Anda akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS ke nomor yang Anda masukkan sebelumnya. Kemudian masukkan alamat email yang valid. Sistem kami akan mengirimkan notifikasi ke email Anda untuk melakukan verifikasi email. Setelah berhasil masuk ke halaman beranda, pilih icon pengaturan. Kemudian isi identitas Anda dengan data yang valid. Dengan data yang valid akan memudahkan Anda untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Buka tabungan emas PDS. Pilih buka tabungan. Data identitas akan muncul secara otomatis, lalu tekan selanjutnya. Pilih lokasi untuk buka tabungan emas, tekan selanjutnya. Rincian administrasi akan muncul untuk mengetahui jumlah yang harus Anda bayar. Lalu checklist tanda setuju, kemudian tekan selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan selesai. Anda akan mendapatkan notifikasi pembukaan rekening melalui email dan aplikasi PDS. Transaksi lebih mudah dengan Pegadaian Digital. Bersama Pegadaian.
Oke, kita lanjut kembali dan pembicaraan mungkin akan lebih menarik lagi. Kita langsung saja Pak Adi Harsono. Iya. Pak, mungkin ada edukasi atau panduan Pak, misalnya orang mau menggadaikan sesuatu nih Pak, misalnya Mas ya, kata-kata Mas kan Pak. Ini yang bagus, jadi yang mungkin memperhatikan cash flow mereka sendiri, mereka mungkin atau ada dari dunia. Itu gimana Pak? Yang lebih banyak Bapak sarankan mungkin bagi istilahnya mungkin pemula lah istilahnya. Jadi saya merekomendasikan dalam kondisi seperti ini, pertama adalah memang investasi harus dilakukan ya kan, karena kita harus punya dana cadangan dana cadangan yang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Makanya itu saya sampaikan emas itu paling tahan ya. Kalau dicontohkan aja dari sebelum pandemi itu harga emas itu sekitar 600-an, sekarang sudah 1 juta lebih ya, 1 juta lebih kan. Jadi itu ada memang di situ portofolionya gitu kan. Nah, terus bagi masyarakat jika ada memerlukan dana segar supaya perhiasan atau emas yang dimiliki itu tidak dijual karena saya punya yakin ya ada semacam prediksi dari saya di awal 2021 kondisi seperti ini digabung dengan tahun politis kan gitu. Kemungkinan harga emas bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalau memerlukan dana silakan hubungi aja Pegadaian. Terus kalau emas itu mau dijadikan alat investasi, karena emas itu ada dua, ada bisa dijadikan alat investasi, bisa juga sebagai fashion. Mungkin ibu-ibu ya sekedarnya saja kalau untuk fashion gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita membeli perhiasan itu ya di situ akan ada koreksi dari harga, misalnya beli cincin itu ada nilai sekitar 500.000 untuk ongkos bikin. Padahal 500.000 kalau dalam bentuk LM kan sudah dapat setengah gram minimal gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat yang ada khususnya di Kota Banjarmasin bahwa kami dari Pegadaian siap ya untuk mensolusi mensolusi kebutuhan dari masyarakat. Memang gadai ini Pak, biasanya kan orang emas ini memang kadang-kadang menariknya kan ada istilahnya mungkin kayak peninggalan dari keluarga. Mungkin kalau emas itu kan memang beratnya sama kan, cuman ini ada sejarahnya Mungkin ini yang nilai lebih dari Pegadaian Mbak istilahnya. Kalau emas kita orientasi terhadap objektif ya, terhadap barang saja. Kita tidak memerhatikan ini emas ini warisan dari nenek moyang, ya sesuaikan kadar. Tapi biasanya kalau emas-emas yang diwariskan oleh nenek moyang kita kadarnya bagus. Tapi saya apresiasi dengan masyarakat di Banjarmasin khususnya itu kadar emasnya bagus kadar emasnya. Memang di perhiasan ini kan yang cocok istilahnya bagi mereka yang kata Bapak tadi enggan masih melepas dan dijual. Ini kan Pegadaian ini jadi solusi betul. Artinya saya nggak mau jual ya di Pegadaian inilah. Dan ini lebih aman. Itu lebih aman. Dan Pak, ini di Pegadaian ini kan sering kita memang pada umumnya kan alasannya kan emas Pak. Apakah ada barang lain yang diperbolehkan Pak? Istilahnya mungkin yang bisa diterima Bapak, yang mungkin istilahnya orang, wah ini saya emas mungkin sudah terjual atau belum punya atau gimana kan? Nah, tapi saya punya nilai yang lain. Apakah ada barang-barang lain yang masih bisa digadaikan Pak? Ada Pak. Jadi di Pegadaian itu juga bukan memang struktur barang jaminannya secara umum yang paling banyak emas. Tapi kita juga ada barang gudang Pak. Barang gudang itu bisa kendaraan bermotor, roda 4 atau roda 2, tapi kalau digadaikan itu harus dengan BPKB-nya, BPKB lengkap gitu ya, BPSTNK, BPKB sama barang jaminannya. Itu bisnis utamanya Pegadaian. Kita juga punya bisnis tambahan Pegadaian ya, bisnis lain Pegadaian itu pembiayaan Pak. Kita bisa pembiayaan juga ada penjualan MPO multi payment ya, itu juga ada, yaitu kalau pembiayaan kita ada pembiayaan untuk ibadah haji juga ada di Pegadaian supaya cepat mendapatkan porsi hanya dengan 3,5 gram ya. Nanti silahkan aja
masyarakat yang membutuhkan komunikasi dengan teman-teman di outlet di Pegadaian. Oh, jadi selama ini kalau orang pikir di Pegadaian itu hanya menggadaikan barang, ini salah deh Pak. Salah ya. Ya. Karena banyak portofolionya yang bisa dilakukan di sini, termasuk haji tadi ya. Termasuk. Dan juga ada konvensionalnya, Ya, juga ada syariahnya. Jadi banyak pilihan nih. Iya, Jadi iya. harus mengenal lebih dekat nih Pak Iya, dengan betul, Pegadaian. betul. Dengan Pegadaian. Pak, tapi untuk selama ini Pak kan orang kadang-kadang ya Pak, mungkin ada ya setelah menggadaikan mungkin ada berapa waktu nggak Pak, istilahnya mungkin kan sudah kelewat Pak, istilahnya mungkin kan mereka entah tidak bisa membayar gitu sampai jatuh tempo, itu ada urutannya Pak, atau urutan sehingga nanti di akhirnya kan bisa dilelang Pak. Yeah. Nah itu Yeah. ada anunya nggak Pak? Ada, jadi lelang itu adalah tindakan terakhir dari Tindakan kami, terakhir, walaupun sebenarnya kami sangat tidak mengharapkan. Jadi masyarakat yang menggadai kalau masih belum bisa ambil barangnya, silahkan bayar bunganya saja. Oh. Diperpanjang lagi masa kreditnya. Iya. Jadi sampai kapan ya? Sampai seterusnya, sampai bisa ambil, dan diangsur juga bisa. Maksudnya ketika bayar bunga kita mengangsur uang pinjamannya, itu bisa. Jadi fleksibel sekali. Jadi jangan khawatir dulu Pak ya bahwa saya nggak bisa bayar, saya nggak bisa bayar langsung, ya sudah biar aja dilelang atau gimana. Jadi masih ada tahapan-tahapan yang bisa dianukan. Dan itu jalan sangat terakhir yang. Ya. Jadi kalau lelang itu sebenarnya eksekusi yang terakhir bagi kita, jika sudah tidak nasabah sudah nggak bisa nebus, itu kan lelang. Nah itu lelang kita jual harganya, saya emas ya Pak ya. Nah kita jual dengan harga hari lelang itu. Jadi pasti itu ada sisanya Pak. Ada sisanya. Sisanya itu masih menjadi haknya nasabah selama 1 tahun. Jadi kita berikan waktu selama 1 tahun, silahkan ngambil kelebihan lelangnya. Tidak langsung diputus Pak. Tidak. Lelang langsung punya Tidak. Jadi kita masih ada haknya nasabah, dan namanya uang kelebihan, silahkan diambil dan kita kasih waktu sampai 1 tahun. Kecuali kalau di atas 1 tahun maka dianggap kadaluarsa. Maka kita setorkan itu kepada negara. Bukan untuk Pegadaian. Jadi Pegadaian hanya mengut uang pinjaman dan bunga aja Pak. Cuma itu aja sudah. Jadi tidak ada mengambil keuntungan berlebihan dari lelang itu, dan itu sangat dihindari sekali dulu. Artinya mereka lagi diberitahu lagi bahwa ada satu tahun ini lama nih Pak. Lama sekali, nunggu setahun. Beruntung kali istilahnya masih di Pegadaian 1 tahun lagi. Oke Pak, kita ada beberapa pertanyaan masuk nih Pak dari Facebook. Pak Ahmad Iwan Heriawan. Apa arti dari logo Pegadaian dan arti dari warna logo itu apa ya? Itu mungkin dulu Pak, satu dari Pak Ahmad Iwan. Apa arti logo Pegadaian dan arti warna logo itu? Iya. Jadi kita sudah berganti-ganti logo ya. Terakhir kita menggunakan logo yang bulat-bulat 3. Artinya itu adalah tiga pilar bisnis kita ya, gadai, jasa lainnya, dan pembiayaan, dan emas ya kan. Itu 3 pilar. Kita cenderung ke warna hijau seperti itu. Itu kita lambang keteduhan, lambang kesejukan ya. Tidak ada unsur nuansa partai. Jangan dikaitkan, apalagi zaman pilkada. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Oke Pak, ada lagi dari review. Pegadaian ada yang konvensional dan syariah. Apa bedanya Pak? Kalau diperhatikan ada perbedaan cukup signifikan dalam nilai gadainya. Nilai taksir emas di Pegadaian konvensional dengan syariah lebih tinggi di konvensional. Benarkah seperti itu Pak? Secara umum tidak benar. Jadi memang kita mendirikan unit usaha syariah itu untuk menjawab dari kebutuhan dari masyarakat untuk akadnya syar'i Pak di sana. Jadi tidak ada bunga ya, di sana adanya jasa titipan atau mu'nah gitu loh. Jadi ya memang operasionalisasinya berbeda. Kalau besarnya uang pinjaman itu kami harapkan sama ya, di syariah maupun di konvensional, karena tapi kan nggak bisa karena kita bukan mesin, operatornya masih manusia. Yang menaksir itu manusia. Barang yang satu ditaksir si A dengan si B, tapi saya yakin karena kami adalah berstandar dan untuk menjadi penaksir juga tidak mudah, harus sertifikasi, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Saya yakin ya selisihnya pun tidak berbeda.
Cuman mungkin mereka karena sistemnya ada sedikit mungkin mereka lalu merasa ada ini mahal. Dan ini jadi pilihan yang benar-benar enak gini Pak, istilahnya. Oh jadi orang sekarang ini ada mungkin dalam perbedaan prinsip prinsip mereka beda silakan, ini sudah disediakan. Silakan untuk yang mau menggunakan konvensional silakan, bagi yang ingin akadnya akad syariah tidak ada silakan gitu. Oke Pak, ini ada di Instagram juga ada Pak, distributor center. Apakah selama mencicil emas di Pegadaian, emasnya bisa dilihat atau diambil terlebih dahulu, misal dengan jaminan? Oh, jadi kalau mau lihat mungkin bisa, tapi kan yang nggak mungkin kan kalau belum lunas dikasihkan, nggak mungkin. Jadi kalau mau lihat aja mungkin bisa kita ada displaynya. Jadi setelah lunas silahkan diambil. Kemudian ada Lia Aulia Jaini, apakah bisa bayar bunganya saja atau tambahan waktu jika tidak bisa menebus emas yang digadaikan? Oh jadi yang tadi Pak? Yang tadi saya sampaikan, jadi bisa. Jadi tetap bisa. Dan itu tidak terbatas sampai kapan ya? Sampai kapan mampu nanti menebus ya? Nanti kecuali dia sampai kalau dilelang tadi mereka nggak bisa nggak membayar sama sekali Pak. Nggak bayar bunganya. Tapi itu pun mungkin sudah dikomunikasikan sudah dari awal, dari saat proses kredit sudah dikasih tahu ini lo tanggal jatuh tempo, tanggal kemudian diingatkan juga. Kemudian mungkin Pak bisa nggak Pak, ini yang menarik Pak, bisa nggak Pak misalnya nih Pak ya, dia misalnya kan zaman hubungannya pandemi Pak, misalnya dia misalnya per bulannya 1 juta misalnya Pak ya, 1 juta. Lalu karena dia pekerja kemudian dia di PHK kayak sekarang ini Pak, mungkin nggak Pak kita apa Pak, kita kredit cicilan ulang Pak, tapi dihitung kembali gitu Pak. Misalnya saya kayaknya kalau 1 juta karena saya sudah nggak atau kerjanya sudah mulai ini kan kurangnya atau pindah kerja yang lain, kemudian saya tetap mau nyicil, cuman mungkin kalau dulu 1 juta saya 700 atau 800. Jadi bisa ada aja, jadi sepanjang nasabah itu mengkomunikasikan. Jadi kan kalau misalnya kita dari Gadai, kita ada kalau Gadai kan per 4 bulan, 4 bulan bayar bunga kalau belum bisa ambil. Tapi kita juga ada produk angsuran Gadai tapi angsurannya tiap bulan, kan lebih ringan lagi. Yang penting nasabahnya datang mengkomunikasikan, ketika kita hubungi disampaikan apa kesulitannya gitu. Yang penting jangan khawatir komunikasi jangan istilahnya sudah tidak mampu tapi tidak dikomunikasikan jadi didiamkan saya. Jadi misalnya ini saya udah kerja tapi baru aja diberhentikan tapi saya bisanya cicilannya cuma sekian, nanti mungkin dicarikan solusi yang betul. Jadi kepada netizen nih istilahnya yang tanya tadi tidak masalah gitu. Ada lagi Pak Igi akal bu. Apakah ada akun resmi dari Pegadaian di Instagram yang isinya promosi, iklan atau informasi valid? Sekaligus akun tersebut juga berfungsi meminimalisasi orang-orang agar tidak tertipu saat mau menggadaikan barang Pak. Jadi saya tegaskan, udah beberapa kali saya tegaskan, Pegadaian tidak ada akun Instagram, apalagi yang menjual barang lelang, itu jadi kepada masyarakat, kepada netizen, hati-hati dalam kondisi seperti ini, penipuan banyak sekali, karena kan dunia itu tidak berbatas. Kalau sekarang mau ngambil logo segala macam kan gampang. Oleh karena itu kita banyak menemukan banyak pengaduan juga seolah-olah Pegadaian mengadakan lelang. Jadi Pegadaian tidak pernah mengadakan lelang online, tidak pernah menjual barang jaminan masyarakat online. Jadi kalau itu tetap harus datang ke. Jadi ditegaskan nih, pokoknya kalau yang di misalkan di sosmed segala macam itu tidak mungkin, tidak ada. Atau menjual barang ini ada barang lelang dijual murah harga sekian, tidak ada, karena tidak logis juga. Iya betul. Kemudian ada lagi Pak Jepramesti, kalau 1 hingga 2 bulan ke depan bagaimana forecasting harga emas dengan keadaan di masa pandemi ini? Apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk investasi emas Pak? Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa sekarang ini ada 2 hal yang harus kita cermati, yaitu pandemi dan sebenarnya nanti tahun politis ya yang akan kita hadapi. Nah itu pasti akan ada resiprokal ke harga emas. Jadi ini Bapak perhitungkan tadi Pak di 2021 kemungkinan harganya sudah di atas 1,5-an gitu kan, di atas 1 juta lebih banyak lah. Dan sebenarnya kalau investasi emas tuh jangan nunggu harganya sedang murah atau sedang mahal. Investasi emas itu dilakukan pada saat kita punya uang.
Iya. Ya kalau kita tidak punya uang, walaupun harganya murah kan nggak bisa juga. Ya, jadi pada saat kita punya uang, kalaupun harga mahal ya udah kita lakukan investasi emas seperti itu. Cuman harus diingat kepada masyarakat, kalau investasi emas itu jangka waktunya jangka panjang. Ya. Jadi nggak bisa kita minta 2 bulan lalu ada keuntungan ya, besar. kecuali ada hal-hal yang ya hal yang itu Ada apa gitu lah ya. Ya. Tapi dari prediksi Bapak ini kelihatannya sampai 2021 kelihatannya Pak ya. Kelihatan akan naik. Akan naik Ya. lagi kembali. Di Pegadaian sendiri kita di Kalsel jumlahnya berapa Pak untuk outletnya? Kita punya outlet 11 cabang, 62 kantor unit ya. Jadi ada 73 jumlah outletnya tersebar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dan cuma 1 kabupaten yang tidak ada outlet Pegadaian, yaitu di daerah Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Seluruh kabupaten di Kalsel sudah ada outlet Pegadaian. Tapi mungkin ke depan akan Iya, dibuka, gitu ya. kan. Akan kita perlahan kita lihat, kita kaji dulu. Dan itu semua sudah online Pak ya? Sudah online semua. Jadi tidak khawatir misalnya orang yang masih jamaah istilahnya tidak, misalnya ibu-ibu kurang gaul nih untuk di ATM atau di HP kan, lalu kemudian dia datang misalnya ini jatuh temponya nih misalnya di Kalimantan Tengah. Ini ada outlet ini, saya bayar di sini aja boleh. Bisa. Bahkan itu bukan hanya di Kalimantan, itu seluruh Indonesia ya. Jadi misalnya kita menggadai di Banjarmasin, kita sedang di Jakarta kok jatuh tempo, kita bayar aja di sana gitu. Jangan khawatir. Bisa. Ini makin menarik Pak, dan diingatkan kembali nanti bisa dilihat ini di kanal YouTube Banjarmasin Post News Video, juga di Facebook Banjarmasin Post online dan di Instagram. Kita break sebentar, kita jeda iklan berikut. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat melewati rintangan untuk mengasah potensi diri. Walau ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, semangat gue nggak pernah padam karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan selalu dapat diandalkan, yang memberikan banyak pilihan dan harapan. Buang jauh ragu dan teruslah maju dengan semangat berinvestasi demi terwujudnya sebuah mimpi. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Kami percetakan Grafika Wangi Kalimantan bergerak di bidang percetakan komersil berbasic cetakan offset. Jadi kami menerima semua kebutuhan cetak yang berbahan dasar kertas, mulai dari buku, majalah, naskah soal, kalender, semua yang berbahan jenis kertas. Kami mempunyai mesin yang cukup modern, dimulai dari prepress. Kami memakai mesin CTP, komputer to plate, dengan merek Crown yang di Banjarmasin hanya kami yang punya. Untuk dicetak, kami memakai mesin Speedmaster 102 ZP, mesin dengan kapasitas plano ukuran 72/102 dengan kapasitas full color 1 lintasan. Untuk di finishing, kami ada beberapa mesin sporting seperti mesin jahit kawat, jahit benang, mesin lem panas, semua finishing kami bisa lakukan. Untuk klien sendiri, kami dari perhotelan, dari otomotif, pemerintahan, swasta, semua kami terima untuk klien-klien yang ada di Banjarmasin. Kami juga menerima dari luar seperti Makassar, Manado, Papua. Kita juga pernah menerima order dari itu. Kira-kira seperti itu untuk di percetakan Grafika Wangi Kalimantan.
Oke, kembali lagi di acara Bito, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Pak Ade Harsono, kita ada lagi mungkin ada yang membacakan pertanyaan dari YouTube Pak Royan ini. Pak tanya, selain gadai barang, apa ada program yang bisa bantu pengusaha-pengusaha kecil? Setahu saya dulu ada semacam program bagi UMKM yang jadi binaan pegadaian. Ya. Ya selayaknya sebuah BUMN. Jadi kita ada program yang namanya PKBL, ya program kemitraan dan bina lingkungan. Jadi itu kewajiban dari sebuah BUMN dari pemerintah amanahnya. Ya kita ada program namanya program kemitraan. Jadi kita kalau masyarakat itu sebagai pelaku ekonomi, ya UMKM, silakan datang ke outlet untuk mengajukan pinjaman program kemitraan namanya. Itu rate-nya 3% setahun. Seluruh BUMN sama, 3% sekarang ya dari pemerintah. Silakan. Tapi itu kan tidak bisa sehari langsung cair. Kalau itu harus ada survei, ada macam-macam gitu kan. Karena kan kita tidak ingin juga memberi tapi tidak ada hasil kan. Jadi makanya itu. Terus selama ini Pak untuk pembinaan dengan UMKM lumayan Pak? Lumayan. Jadi kita ada beberapa pelaku usaha mikro yang sangat mikro sekali, kita ada berikan pinjaman itu ya. Dan kalau nanti kita ada kegiatan pun misalnya ada pameran atau mereka kita itukan dengan biaya dari kita gitu. Jadi ada beberapa pelaku yang misalnya kadang-kadang dipanggil ke Jakarta untuk Pekan Raya Jakarta, itu biaya dari kita semua. Jadi pendampingan untuk UMKM juga pembinaan juga alhamdulillah jalan nih Pak ya. Artinya tetap peduli dengan UMKM. Jadi semua kalangan tadi ya Pak ya. Ibu-ibu artinya untuk mahasiswa, untuk bapak-bapak. Cuman memang dari survei memang ibu-ibu ini pemegang keuangan nih Pak. Menteri Keuangan rumah tangga ya. Kalau laki-laki ini kalau dikasih mungkin belum tentu seperti ibu berhasil. Betul. Oke Pak, ini kita bacakan lagi Pak. Untuk mobil yang digadaikan dari IG Robik 33 Pak, maksimal mobil yang bisa digadaikan keluaran tahun berapa saja? Jadi ada pembatasan ya, ada pembatasan untuk digadaikan 5 tahun terakhir daripada saat tahun menggadaikan ya, ada 5 tahun terakhir silakan ya. Tapi itu juga tidak mutlak, ada pertimbangan lain. Jadi 5 tahun terakhir kalau bekas rusak banget nggak bisa juga. Jadi ada beberapa dilihat juga nanti malah lihat dulu seperti Pak juga Maridia mempertanyakan Pak, apakah yang seperti saya tadi kan Pak, apakah barang yang digadaikan ini boleh kita pindah namakan tanpa mengubah jumlah bunga, istilahnya mungkin yang tadi bagi pindah tangan kan, istilahnya mungkin pembayaran selanjutnya ini yang bayar gitu. Jadi prinsipnya bisa, tapi harus melalui mekanisme administrasi. Jadi prosesnya ditebus baru yang dipindahkan kepada yang baru. Nggak bisa otomatis karena kita sistem kayak passion nanti nolak tetap aja nggak mau. Dan disurvey juga dikembalikan Pak, nggak bisa ini Pak ini ganti sama ini kalau ini nggak bisa. Nanti bermasalah, tapi yang penting komunikasi tadi ya. Komunikasi. Sepanjang komunikasi, istilahnya mungkin ada kendala seperti ini, ada masalah pembayaran. Misalnya Misalnya mereka kan, Pak ini saya untuk bulan ini atau untuk 4 bulan pertama ini misalnya saya nggak bisa bayar nih, misalnya dari bunganya saja dulu atau gimana kan? Kata Bapak tadi kan masih banyak solusi dan itu tidak langsung diputus begitu saja, langsung ini langsung lelang. Untuk di Pegadaian Pak, untuk di untuk unit usaha selain investasi, kemudian kita juga membina UMKM, kemudian kita juga gadai emas tuh yang paling dominan, kemudian gadai barang. Kemudian untuk unit usaha lain Pak seperti pembiayaan tadi? Pembiayaan kita berikan kepada masyarakat. Jadi kita ada program sekarang itu KCA UMI, kredit cepat aman ultra mikro. KCA. Untuk UMKM juga ya? Untuk UMKM. Jadi itu tapi kita batasi pinjamannya itu sampai dengan 10 juta. Jadi kalau misalnya ada nasabah mau gadai emas atau terus pinjamannya dapat sekitar 10 juta, kita tanya ada usaha enggak? Juga. Kalau bilang ada, kita entry sementara dulu, nanti tim kita akan mendatangi untuk hanya memfoto saja, tidak mensuplai usahanya, hanya foto aja.
Nah, berarti masyarakat itu nanti kalau lulus SIKP-nya karena harus syaratnya itu dari pemerintah. Ya. Kalau lolos di SIKP-nya maka dia akan menikmati rate yang hanya 1,05 kalau nggak salah. Jadi lebih murah, lebih murah lagi. Tapi harus jujur Pak ya. Ya, tapi kondisi ini hanya kita juga pada saat rame-ramenya pandemi ya, ketika Kota Banjarmasin dilakukan PSBB itu kita ada produk yang namanya Gadai Peduli, Gadai tanpa bunga. Oh, ada lagi Pak. Ada lagi, cuman di pinjaman tertentu ya, untuk masyarakat yang memang terdampak langsung. Artinya nih Pegadaian ini tidak sekedar mengejar bisnis semata Pak ya. Tidak. Kita walaupun ada target ya, tetap aja. Tapi kepedulian tetap ada nih. Jadi zaman Covid ini juga ada pedulinya buat UMKM, dibedakan lagi bagi orang yang orang berada ya tidak. Jangan ngambil jatah UMKM lah. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak pilihan juga Pak ya. Jadi mau jadi pembiayaan boleh, dari investasi emas oke. Pak, yang investasi emas tadi Pak, itu harga yang ditawarkan harga yang awal ya Pak? Harga, jadi misalnya kalau kita mau mengangsur emas per hari ini, ya harga hari ini 10 misalnya 3 tahun atau 2 tahun 2 bulan misalnya kan langsung tiba-tiba ada lonjakan harga emas ya tetap harga turun ya nggak turun juga, tetap juga. Jadi tidak ada ruginya nih Pak ya. Artinya bukan harga itu tetap harga yang awal, kesepakatan kita dari awal. Tidak naik karena situasi. Pak, kalau menarik nih kan Pak, mungkin orang di pos sendiri mungkin bisa melakukan hal ini kan istilahnya. Bagi korporat kan mungkin bisa dikoordinasi, dikoordinir ya Pak ya untuk dengan kepegadaian gitu. Bisa, jadi jadi misalnya saya mau dipotong sekian per bulan, tapi saya nggak usah kepegadaian dan mungkin dari kantor ini aja udah urusannya sama pegadaian. Itu bisa ya Kak. Jadi walaupun tetap bukan tanggungan Banjarmasin Pos nanti tetap kepada nasabahnya. Ada nasabahnya tetap cuman untuk teknis pembayaran itu bisa Pak nanti dikomunikasikan dengan ini, silakan kita ada pola arisan. Sebenarnya arisan itu sama saja, arisan uang dengan emas sama aja, cuman dapatnya nanti langsung emas dia. Dan itu bisa dilakukan per 6 orang misalnya, 6 orang ayo berapa 5 graman itu bisa. Ini kan salah satu solusi untuk bisa investasi emas dengan cara mudah, aman, dan ini antem ya Pak. Kita ada pilihan ya, ada pilihan jadi ada Antam, ada UBS, ada Galeri itu anak perusahaan Pegadaian. Jadi kalau emas itu kan kadarnya sama sebenarnya, cuman karena Antam itu kan pendahulu ya, jadi orang lebih senang Antam. Silakan pilihannya ada. Jadi ini banyak sekali nih Pak di Pegadaian varian banyak, mau kue istilahnya mau mana ini dipersilahkan. Pak, kalau misal Pak orang ini suka misalnya kayak gini Pak, kalau emas perhiasan bisa ya Pak? Bisa. Misalnya gini Pak, saya lihat misalnya barang, ini bagus nih barangnya, saya suka ini dari perusahaan emas ini gitu, toko ini gitu lah. Nah mungkin Pak boleh nggak saya dibiayai itu. Dibiayai itu. Ya, jadi di Pegadaian yang di Banjarmasin yang dekatnya Mitra itu Pak, itu ada toko emas Pegadaian. Tapi emasnya itu bukan barang lelangan, betul-betul baru. Jadi kalau ibu-ibu atau masyarakat yang mau beli emas silakan di situ, kadarnya pasti terpercaya, barangnya baru dan bisa dibiayai oleh Pegadaian. Jadi misalnya mau senang jenis perhiasan tertentu, itu bisa. Jadi dihitung nanti berapa DP-nya sisanya, tapi barangnya tidak bisa dibawa dulu otomatis kan. Harus lunas dulu Pak. Oke nih Pak, ada lagi YouTube Rizkan Arif. Pak, bisa dibantu infonya, teman saya mau gadai kamera ditolak, harga kameranya 25 juta gitu. Kenapa Pegadaian menolak tanpa mau cek harga kamera misalnya gitu? Ya itu kameranya mungkin agak jadi kita kan ada appraisal, kita tidak mungkin ya campur tangan. Jadi ya pendapat pribadi kameranya harga berapa kan kita tidak tahu, tapi kita punya harga pasar gitu loh. Kenapa ditolak? Mungkin ya ada tidak ada cacat dan segala macam gitu. Dan tapi kalau barang sejenis kayak kamera ini kan mungkin agak ini ya Pak, mungkin lebih nyaman emas ya Pak. Makanya saya itu kan lebih sebaiknya emas, karena kalau barang elektronik seperti itu
begitu keluar dari toko kita beli baru, udah nilainya kan udah susutnya betul. jauh. Ya. Itu yang mungkin juga jadi Iya. pertimbangan. Pak, elektronik memang bisa ya Pak diganti? Mohon maaf, bisa kan? Gitu. Bisa kendaraan Tapi bisa. ya tadi Pak lah, taksirannya kadang-kadang orang kan Iya. dia merasa bahwa ini harusnya 25 juta. Belinya sekian. Iya. Dia Padahal taksirannya kan, tapi berapa? kan berapa? Nih harga Iya. sekarang udah ini nggak nyampe lagi, apalagi misalnya edisinya edisi. Iya. Oh ini udah Ya betul. udah nggak, ya memang agak susah, lebih nyaman, lebih Iya. mungkin emas atau BPKB tadi mungkin dia Iya. BPKB aja sudah dibatasi 5 Iya. tahun ya Pak ya. Oh iya betul Pak. Kemudian ada lagi Pak IG orang kita. Pak, adakah list jenis barang yang bisa diterima pegadaian untuk digadaikan dan barang yang ditolak? Oh, mungkin dia mau tahu Pak barang-barang Ya, apa. ya tadi barang-barang secara umum ya prinsipnya yang bisa digadaikan ya emas, Emas, yang paling kendaraan mudah. bermotor, Iya. barang elektronik. Dan nanti tapi barang elektronik juga tertentu. Iya, betul. Kalau misalnya televisi yang model tabung yang lama ya nggak jelas nggak bisa diterima kan. Betul Pak. Ya. Jadi makanya pegadaian lebihnya menyediakan juga tadi seperti tadi ya Pak, menyesuaikan dengan selaras itu bahwa ada tabung emas, Iya. kemudian ada cicilan emas, Iya. kemudian mau beli emas perhiasan sendiri juga ada. Iya. Jadi memang lebih nyamannya memang dominannya memang di situ. Kenapa emas itu karena mungkin taksirannya Iya. dan surveinya lebih Iya. mudah ya Pak ya. Iya. Nah, dan ngeceknya juga Iya. cepat Pak ya. Kalau gadai tadi mungkin kembali kata Bapak tadi, misalnya barang yang elektronik ini jatuh barangnya sudah. Oke Pak. Kalau di Pak, orang kan mungkin ada kan ramai nih Pak, mungkin di pandemi Pak. Iya. Ramai nih orang ini. Ini semuanya tercover ya Pak. Bagi orang yang mau menggadaikan istilahnya mungkin orang kan, wah ini ke pegadaian ini jangan-jangan nanti nggak bisa menerima barang saya atau nanti khawatir misalnya ada keraguan ini. Oh, nggak Aman nih lah, aman, tercover ya, gitu. tercover aja. Jadi dari sisi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman ya sesuai dengan barang yang dimiliki. Dari sisi proses kalau memang yang datang ke outlet ya kita tetap melakukan social distancing ya. Jadi misalnya di dalam sudah ada 4 orang, ya sudah yang lain nunggu dulu di luar, nanti keluar satu. Security kita juga sudah kita bekali ya untuk alat pengukur suhu, cuci Jadi nggak tangan, masalah. masker. Kemudian kalau yang khawatir sama sekali mungkin bisa lewat PDS tadi ya. Nah tapi kalau yang misalnya dia nggak emas tadi Pak, misalnya kan ini harus datang kan Iya. nanti. Nah itu, tapi dia agar cepat ini mainnya gimana Pak? Dia begitu datang, ini sudah ini tuh. Tinggal nunjukkan Iya. nanti, nunjukkan Oh, bukti bookingnya, bookingnya. dia akan dilayani pertama, walaupun ada antrian dia akan Oh gitu. Iya. Iya. Jadi tinggal di Android. Jadi saya sudah booking. Oh iya Bapak langsung di download. Iya, Jadi, iya. protokolnya memang betul-betul Iya. bisa dijalankan. Iya. Kalau datang langsung secara mendadak mungkin agak Agak hari tri. ini, tapi tetap dilayani Pak ya. Tetap. Cuman harus tetap pakai masker, Iya. protokol kesehatan juga harus jalan. Pak, kalau di selama ini kan pegadaian sejenis kayak untuk BPKB tadi Pak. Ini juga sudah lama ya kita lakukan Pak. Sudah dilakukan. Jadi gadai mobil itu sudah lama sejak dari awal sebenarnya ada pegadai kendaraan bermotor. Tapi kita juga bisa pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Tapi karena masa pandemi ini kita hold dulu produk itu Pak. Jadi terus untuk para pelaku UMKM itu kalau kan barang jaminannya kalau mobilnya dipakai atau motornya dipakai kan tidak bisa operasional usaha. Iya. Maka cukup BPKB-nya aja. Oh jadi bisa? Bisa. BPKB seperti Iya. yang pembiayaan lain ini bisa? Iya. Oh. Tapi kepada betul-betul pelaku usaha. Oh, pelaku usaha. Ya, karena itu tidak bisa langsung karena harus butuh waktu survei kalau seperti itu. Oke Pak, ini juga hampir tidak terasa hampir 1 jam ya tadi. Iya. Iya. Pak, ini untuk closing statement dari Bapak itu mungkin harapan-harapan dari Bapak atau apa yang Bapak pengen sampaikan seputar pegadaian mungkin dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah dalam masa seperti ini yang tidak pasti, Iya. itu saya berharap masyarakat untuk mempunyai dana cadangan, simpanan, dan alat instrumen yang paling tangguh terhadap inflasi yaitu emas. Ya, mudah. Jadi silakan melakukan investasi emas di pegadaian, jangan tunggu harga murah atau mahal. Iya. Lakukan pada saat kita punya uang. Dan investasi emas tidak harus tunai karena akan mengganggu cash flow keluarga. Iya, betul. Bisa dengan pola angsuran. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada para masyarakat. Oke.
netizen ke kita pada kali ini. Mudah-mudahan Pak kita di lain waktu bisa kembali berkomunikasi, Iya, Pak. mungkin bisa didatangkan kembali Bapak dengan berbagai sudut pandang atau Iya. materi yang lain. Dan mudah-mudahan ini awal yang bagus bagi Iya. Banyumas Iya. dan Pegadaian. Iya. Dan mudah-mudahan Pegadaian terus bisa bertahan dan peduli. Amin. Kalau mendengar dari cerita Bapak, peduli juga ada dari, dan ini salah satu BUMN Ya, BUMN yang saat ini menjadi perhatian. ya. Dan tapi alhamdulillah di Kalimantan Selatan maupun Tengah peminatnya cukup bagus ya Pak ya. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara Bitalk dengan Pegadaian mungkin dan atau dengan narasumber yang lain, dan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi bagi netizen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang beli logam mulia bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Login ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu pilih menu logam mulia. Anda dapat memilih jenis logam mulia yang Anda inginkan. Tekan gambar untuk mengetahui spesifikasi dari logam mulia yang akan Anda beli. Tekan tambah untuk memilih logam mulia yang Anda inginkan. Anda dapat memilih jumlah keping sesuai yang Anda inginkan dengan menekan tombol plus atau minus. Jika jumlah keping sudah Anda tentukan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman metode pembelian, Anda dapat mengkoreksi jumlah keping yang ingin Anda beli. Selanjutnya, pilih tenor angsuran, kemudian isi besaran uang muka. Biaya angsuran per bulan akan muncul secara otomatis. Pilih tempat pengambilan barang. Anda dapat memilih outlet Pegadaian yang diinginkan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman konfirmasi pembelian, pastikan semua inputan sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika sudah sesuai, checklist tanda setuju. Kemudian, tekan tombol selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Tekan detail pembayaran untuk melihat rincian. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan tombol selanjutnya. Anda akan mendapatkan notifikasi pembelian logam mulia melalui SMS dan aplikasi Pegadaian Digital. Anda juga dapat melihat histori transaksi pembelian logam mulia. Tekan icon history. Pilih salah satu dari daftar transaksi Anda untuk melihat rincian. Semakin mudah memiliki emas batangan dengan Pegadaian Digital. Pegadaian.